Hai orang-orang munafik, bukankah kalian semua melepaskan lembu dan keledaimu pada hari Sabat dan membawanya ke tempat minum? Nah, wanita ini sudah 18 tahun diikat oleh iblis. Bukankah dia harus dilepaskan dari ikatannya itu karena dia keturunan Abraham? Teman-teman yang dikasihi Tuhan, banyak orang gak senang sama hukum dan aturan. Keduanya dianggap membatasi kebebasan mereka. Ujungnya, mereka mengabaikan keduanya dan tidak mau mentaatinya. Mungkin banyak dari kalian kayak gitu ya. Di sisi lain, ada juga orang-orang yang justru senang banget sama hukum. Mereka senang karena bisa pakai hukum itu untuk kepentingan mereka sendiri. Mereka pakai hukum untuk membangun citra seolah mereka orang yang taat hukum atau untuk menjadikan orang merasa tak berdaya karena tak bisa memenuhi tuntutan hukum. Dua-duanya menjadikan mereka punya kekuatan tertentu di masyarakat. Jadi, mereka senang bukan karena alasan yang benar. Teman-teman yang diberkati Tuhan, emangnya ada ya orang yang senang sama hukum karena alasan yang benar? Emang apa sih alasan yang benar? Ingat nggak? Yesus pernah ngasih 2 perintah kasih. Kasihi Tuhan dan kasihi sesama. Ini sering disebut juga hukum cinta kasih. Dengan cinta kasihnya, Yesus udah ngebebasin kita dari hukuman atas dosa-dosa kita, menebus kita. Seperti dia ngebebasin perempuan yang udah 18 tahun dirasuki roh. Dengan hukum kasih itu, Yesus pingin supaya kita benar-benar hidup sebagai pribadi yang bebas. Bebas mengasihi, bebas berbuat baik, bebas mengabdi Tuhan dan melayani sesama. Jadi sebenarnya hukum itu bertujuan membebaskan manusia, bukan mengekangnya atau membatasi kebebasannya. Teman-teman yang disayangi Tuhan, kalau udah tahu tujuan hukum, mestinya nggak aneh lagi kalau ada orang yang senang sama hukum, terutama hukum Tuhan sendiri, yaitu hukum kasih. Dan idealnya kita sendiri jadi orang-orang yang senang sama hukum. Tentu ini nggak berarti kita jadi orang yang legalistik, kayak kepala rumah ibadat yang disebut munafik sama Yesus tadi. Di sisi lain, kita juga nggak perlu menghindar dari hukum. Cari-cari celah dan cari cara supaya nggak perlu menuruti hukum alias berlaku atau hidup seenaknya. Idealnya, kita jadi orang-orang yang berusaha taat pada hukum dan hidup sesuai aturan demi kebebasan kita sendiri dan sesama. Teman-teman kekasih Allah, percaya nggak? Pribadi yang bebas itu nggak perlu hukum untuk mengatur diri dan hidupnya.